Oke, sahabat berbangsa, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Barakallah. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Masa Project 19. Kali ini kita bicara tentang sepak bola, khususnya Piala Asia di tahun 2023 nanti. Rekan-rekan semua yang saya cintai, penggemar olahraga sepak bola, kita sudah mengetahui bahwa 13 negara sudah dipastikan lolos, yaitu di Piala Asia di 2023. Yang pertama adalah Jepang, Suriah, Qatar, Korea Selatan, Australia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, China, Irak, Oman, Vietnam, salah satu negara Asia Tenggara lolos, dan terakhir Lebanon. Ada 11 slot lagi. Ada 11 slot lagi yang diperebutkan. Dan ini dibagi menjadi 4 grup, di mana 4 tuan rumah Kuwait, Yordania, Indonesia, dan Nepal. Di grup B itu ada Palestina, Filipina, Yaman, dan Mongolia. Di grup C ada Uzbekistan, ada Thailand, ada Sri Lanka, dan ada Maldives. Di grup D dihuni oleh Hong Kong, India, Afghanistan, dan Kamboja. Sedangkan di grup E ada Bahrain, Malaysia, Turkmenistan, dan Bangladesh. Terakhir di grup F itu ada Tajikistan, Kyrgyzstan, Singapura, dan Myanmar. Kita simak rekan-rekan sekalian peluang Indonesia untuk lolos di putaran final Piala Asia 2023. Pertandingan pertama Indonesia cukup mengejutkan dan bisa mengalahkan tuan rumah Kuwait dengan 2-1. Luar biasa prestasinya. Namun di pertandingan kedua Indonesia takluk 0-1 dari Yordania. Nah, ini posisi Indonesia sekarang masih di peringkat kedua karena sisi gol dengan Kuwait cukup bagus. Gol memasukkannya lebih bagus karena Kuwait sebagai tuan rumah kebobolan 2 dan Indonesia kebobolan 1. Indonesia di peringkat kedua di bawah Yordania dengan poin 6. Indonesia di posisi kedua dengan nilai 3 dan Kuwait di posisi ke-3 dengan nilai 3 sama dengan Indonesia, dan ke bawah Nepal dengan posisi 0. Kita simak pertandingan terakhir nanti tanggal 14 Juni antara Yordania melawan Kuwait. Itu merupakan pertandingan hidup mati. Apabila Yordania menang tentu dengan poin sempurna 9 dan Kuwait tetap di posisi poin 3, Indonesia harus memenangkan pertandingan melawan Nepal. Syukur-syukur dengan kemenangan besar. Karena kalau Indonesia menang berarti poin Indonesia menjadi 6 dari 2 kali menang dan sekali kalah. Sedangkan Nepal tetap di juru kunci poin 0. Ini akan membantu Indonesia memberikan peluang untuk Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Perlu kita ketahui, dari 24 tim ini yang berhak lolos itu hanya 11 tim. Dan secara otomatis lolos adalah juara grup masing-masing grup. Ada 6 grup, berarti 6 negara yang otomatis lolos. Yang dalam posisi aman sebenarnya ada 3 grup, yaitu di grup C, Uzbekistan dan Thailand, ini 2 kali menang. Di grup D, itu juga luar biasa, Hong Kong 2 kali menang dengan poin 6, dan India dengan poin 6 dengan 2 kali menang. Dan yang terakhir di grup F, Tajikistan dengan poin 6 dan Kyrgyzstan dengan poin 6. Tiga grup ini dalam posisi aman sebenarnya. Masing-masing mengoleksi nilai sempurna 6 dari 2 kali laga, 2 kali menang. Namun yang unik ada di grup A, yaitu Indonesia, Yordania, Kuwait, dan Nepal. Terus di grup E ini cukup unik, ada Bahrain,
Malaysia, Turkmenistan, dan Bangladesh, di mana Bahrain sempurna poin 6. Yang unik ada Malaysia dengan poin 3 sama dengan Turkmenistan dengan poin 3 juga. Dan yang terakhir itu dari grup B, itu Palestina dan Filipina serta Yaman. Yang Palestina poin sempurna 6, Filipina 4, dan Yaman 1. Nah, ini akan menjadi persaingan yang luar biasa karena dari 11 tadi 6 grup secara otomatis lolos adalah juara grup, dan sedangkan 5 diperebutkan untuk runner up terbaik. Bagaimana Indonesia mencari peluang untuk menjadi runner up terbaik? Dengan catatan Indonesia bisa menang lawan Nepal di pertandingan tanggal 15 Rabu dini hari jam 2, dan secara mengejutkan Yordania membekuk atau mengalahkan Kuwait di tempat yang sama di tanggal 14 hari Selasa 14 Juni 2022 nanti. Kita berharap apapun hasilnya Indonesia, seluruh pecinta sepak bola Indonesia bisa mendoakan agar tim nasional Indonesia lolos. Itu alternatif pertama. Bagaimana dengan kalau misalnya Yordania dan Kuwait seri dengan selisih gol misalnya 0-0 gitu. Berarti Yordania poinnya jadi 7, otomatis aman. Kuwait poinnya 4. Kuwait menang lawan Yordania. Wah, ini jadi seru karena di grup A ini nilainya sama. Yordania 6 dengan 2 kali menang, Indonesia 6 juga dengan 2 kali menang, dan Kuwait dengan poin 6 yang sama karena 2 kali menang. Tentu akan bicara head to head, selisih gol yang akan diperhitungkan di perhitungan akhir nanti. Kita berharap sih Yordan bisa mengalahkan Kuwait atau Yordan bisa menang imbang Kuwait, dan Indonesia wajib menang baru lolos. Pelatih Sintayong juga mungkin punya strategi khusus untuk mengalahkan Nepal. Begitu juga Kuwait punya strategi khusus untuk mengalahkan Yordania. Yordania juga dalam posisi tidak aman sebenarnya kalau memang Kuwait bisa membantai habis Yordania di partai akhir di 14 Juni nanti. Mari kita simak rekan-rekan pertandingan menarik di tanggal 14 khususnya di grup A ini, karena ada Indonesia di situ. Di grup A akan menarik, partai hidup mati 3 tim yang mau perebutkan jatah lolos ke Piala Asia di 2023. Semoga pelatih Sintayong punya strategi khusus untuk membungkam Nepal dan Kuwait tergelincir lah mengalami kekalahan, atau Indonesia berharap Yordan bisa menahan imbang Kuwait lah. Nah, itu menjadi faktor keberuntungan Indonesia di Piala Asia di 2023 nanti. Tentu di grup lain juga akan bersaing seperti itu, karena memang dari 11 negara yang lolos, 6 udah otomatis dan 5 itu runner terbaik. Indonesia harus menang untuk mengamankan tiket Piala Asia di 2023 nanti dengan memperebutkan 5 runner up terbaik. Tidak mudah memang. Di situ ada di grup B ada yang memperebutkan runner up terbaik tentunya. Ada Filipina dan Yaman. Filipina itu poinnya 4 dan Yaman poinnya 1. Tapi Yaman udah agak sulit untuk memperebutkan runner up terbaik. Ada potensi di situ antara Filipina dan Palestina. Ada juga di grup E yang menarik, karena memang di grup E ini dihuni oleh Bahrain, Malaysia sebagai tuan rumah, Turkmenistan, dan Bangladesh. Bangladesh sudah dipastikan tersingkir. Yang unik, Bahrain aman, tinggal cari draw saja di pertandingan terakhir. Justru pertandingan Malaysia melawan Turkmenistan ini yang menjadikan partai hidup mati lah. Harus menang dua-duanya. Dan ini menjadi rival terberat untuk
Indonesia khususnya dalam memperebutkan runner up terbaik. Ya, kalau memang Filipina itu udah nilai 4 sebenarnya dan butuh kemenangan juga sebenarnya, tapi ya kansnya Filipina lolos lah dengan bisa mengalahkan di pertandingan terakhir. Sedangkan untuk tim lain yang sudah dipastikan dan nyaris sudah tergusur dari perebutan tiket untuk Piala Asia dari 24 menjadi 11 tim itu yang sudah dipastikan tersingkir adalah Nepal karena mengalami 2 kali kekalahan, juga Yaman dengan poin 1, Mongolia dengan poin 0, Sri Lanka dan Maladewa ini sama-sama poinan 0, Afghanistan, Kamboja juga sama 0, terus ada Bangladesh dan poinnya 0, yang terakhir secara mengejutkan Singapura yang digadang-gadang akan menjadi salah satu tim yang akan diprediksi lolos di Piala Asia malah terdegradasi dari 2 kali kekalahan, dan Myanmar dengan nilai 0. Rekan-rekan, agak menarik memang kita simak dari perebutan tiket 5 tiket tersisa dari runner-up terbaik ini. Kita berharap Indonesia bisa mengalahkan Nepal dengan skor yang cukup besar karena memang ini menjaga persaingan di grup lain, khususnya di grup B dengan Filipina juga Palestina, dan rival abadi Indonesia ada di grup E yaitu Malaysia dan Turkmenistan. Ini tentu yang kita bicara nanti head to head, gol memasukkan dan kemasukan tentunya akan menjadi poin tersendiri dalam menghitung siapa-siapa tim yang berhak lolos memperebutkan sisa 5 tiket runner up terbaik di Piala Asia di 2023 ini. Kita berharap Indonesia bisa, Indonesia mampu, Indonesia hebat, dan tidak ada kata lain, harus memenangkan pertandingan melawan Nepal di pertandingan pamungkas yang akan digelar di tanggal 15 hari Rabu dini hari di Kuwait sebagai tuan rumah tahun 2022. Semoga Indonesia lolos dan semoga Indonesia tampil, karena memang dari tahun 2007 Indonesia terakhir kalinya ikut di Piala Asia di 2007, terakhir kali Indonesia ikut di Piala Asia, dan setelah itu Indonesia tidak lolos kualifikasi di Piala Asia. Luar biasa, dari 2007 ke 2022 ini cukup waktu yang panjang sekali untuk berkiprah di Piala Asia. Jangan lupa setelah Piala Asia ada Piala Dunia. Oke, sekian dari saya dan Nusa Project. Jangan lupa untuk subscribe, like-nya. Salam olahraga, Indonesia hebat, Indonesia jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.